Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang filsafat Pancasila. Pengertian filsafat. Filsafat berarti upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nilai filsafat berwujud kebenaran sedalam-dalamnya, bersifat fundamental, universal, dan hakiki. Karenanya, dijadikan filsafat hidup oleh pemikir dan penganutnya. Pada umumnya, terdapat dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk atau hasil. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup maupun filsafat Pancasila dalam arti praktis. Oleh karena itu, berarti Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat maupun bernegara dimanapun mereka berada. Selanjutnya, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan salah satu filsafat yang merupakan hasil dari pencerminan nilai-nilai luhur dan budaya bangsa Indonesia yang terkandung 5 isi di dalamnya, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, serta kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara historis, Pancasila muncul pada tanggal 1 Juni 1945 yang pada saat itu Presiden Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Berikutnya, pengertian Pancasila sebagai sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan, saling ketergantungan. Yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dan diyakini sebagai suatu norma-norma atau nilai-nilai yang paling benar dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya juga memiliki arti sebagai perwujudan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sepanjang sejarah dan merupakan penggabungan antara unsur-unsur budaya luar yang sesuai dengan budaya Indonesia, sehingga keseluruhannya terpadu menjadi sebuah ideologi yang bernama Pancasila. Pandangan tersebut akhirnya diyakini oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan dari gagasan itulah dapat diketahui akan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa dan negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang asal mula Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Nilai filsafat Pancasila berkembang dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia, terutama sebagai jiwa dan sumber dalam hal kerohanian bangsa dalam perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme. Nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sekaligus sebagai jiwa bangsa memberikan identitas serta martabat bangsa dalam budaya dan peradaban modern, sekaligus sebagai sumber motivasi dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Nilai filsafat Pancasila secara filosofis ideologis berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, tegaknya bangsa dan negara Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sangat ditentukan oleh tegaknya integritas sistem kenegaraan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bangsa modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental ideologis sebagai pandangan hidup bangsa yang telah menjiwai dan sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila yang sekarang menjadi ideologi negara
bersumber pada bangsa Indonesia sendiri. Artinya, Pancasila digali dari kekayaan bangsa Indonesia, antara lain adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai religius yang terpelihara dan berkembang sebagai pandangan hidup bangsa. Materi selanjutnya adalah hakikat ideologi Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan modernisasi. Membentuk ideologi mencerminkan cara berpikir bangsa Indonesia, namun juga membentuk bangsa Indonesia menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoristis belaka, tapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan. Ideologi Pancasila adalah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, semakin mendalam kesadaran ideologis setiap bangsa Indonesia akan berarti tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap setiap orang Indonesia yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang pasti dan harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya, fungsi filsafat Pancasila bagi bangsa Indonesia. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan sekali pandangan hidup atau filsafat hidup. Dengan pandangan hidup inilah, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana memecahkan persoalan-persoalan tadi. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan besar yang pasti akan datang. Nah, dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa filsafat Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari bangsa Indonesia yang dianggap diyakini sebagai kenyataan nilai dan norma yang paling benar dan adil untuk melakukan kegiatan hidup berbangsa dan bernegara dimanapun mereka berada. Selain itu, filsafat Pancasila memiliki beragam fungsi, di antaranya yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan Pancasila sebagai sistem ideologi nasional.